Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Berdiri. Siap, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sehat semua? Sehat. Siapa yang tidak hadir? Nur. Kenapa dia, nak? Sakit? Oke. Nur sakit. Oke. Sebelum memulai pelajaran, agar kita selalu dilindungi olehnya, pencipta kita dapat berkah. Pelajaran kita hari ini, silakan berdoa, dipimpin oleh Ivan. Silakan Ivan. Teman-teman, belajar, mari kita berdoa menurut agama keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Semangat. Kenapa ini sunyi sekali? Langsung tenang kelas. Oke, hari ini kita mau belajar tentang perbandingan senilai, perbandingan senilai. Tapi sebelum itu, supaya semangat, berdiri dulu semua. Kita ice breaking dulu. Berdiri. Semangat. Baiklah. Nah, oke. Semangat dan senyum, oke? 1, 2, 3 supaya semangat. Oke? Mulai. Gerak, senyum semua. Oke. Ikuti. Asik. Guli. Oke. Sebelum ke perbandingan senilai. Ini. Sebelum ke perbandingan senilai, pelajaran kemarin masih ingat tentang rasio? Kita mau asesmen dulu. Asesmen diagnostik. Jadi, supaya untuk mengingat materi sebelumnya. Sudah? Zalika nomor 15. Oke, caranya bagaimana? Perhatikan. Sebentar, Ibu kasih soal di atas. Nanti Ibu kasih soal. Kalau jawabannya, perhatikan ini. Mana? Ini. Kalau kayak tadi, kalau jawabannya A, berarti A menghadap ke atas. Oke? Kalau jawabannya D, berarti D. Terus kalau jawabannya C, C yang di atas. Begitu ya? Seterusnya. Oke? Perhatikan. Sudah bisa mulai? Mulai soal nomor 1. Angkat. Tunggu. 1, 2, 3, tutup. 1, 2, 3, turunkan. Oke? Pertanyaan terakhir. Tulis perbandingan antara pisang dan apel. A, B, C, atau D? 1, 2, 3. Pian belum. Siapa? Rizky tidak kelihatan. Tidak terdata namanya. Yang sana. Perbandingan apel dan pisang. Oke? 1, 2. Tidak kelihatan, nak? Kasih geser sedikit tanganmu. Ya. Ya, Rizky. Oke? 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Nanti kita lihat hasilnya, oke? Sekarang perhatikan. Kenapa kita belajar perbandingan? Fungsinya salah satunya ini. Tahukah kalian apa manfaat dari perbandingan dalam kehidupan sehari-hari? Jadi mau bikin kue, tahu perbandingannya supaya enak, tepungnya berapa, susunya berapa, menteganya berapa. Nah, itu fungsinya perbandingan satu di situ. Yang kedua ini dapat digunakan untuk membuat peta. Jadi
Karena adanya perbandingan kita tahu jarak dari kota A ke kota B. Tidak perlu jarak sesungguhnya taruh di sini. Seperti itu. Tujuan pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita mau belajar ini tujuannya. Peserta didik dapat menerapkan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan perbandingan senilai. Kita mau pelajari tentang perbandingan senilai. Kegiatan pembelajaran kita hari ini, seperti yang Ibu bilang tadi, kita model pembelajarannya project based learning. Jadi nanti ada project. Oke? Ada project nanti, kamu buat project, nanti kamu pamerkan ke teman-temannya kamu. Dengan masalah dari perbandingan senilai. Ini. Topik kita nanti, topik proyek kita. Apa Kesya? Jika aku adalah emak-emak. Topiknya kenapa itu? Biasanya mama-mama di rumah bagaimana dia? Bagaimana dia? Perhitungan tuh kalau mama-mama itu tuh. Semua dihitung. Bagaimana supaya tercukupi. Tercukupi untuk keluarganya. Apa yang dihemat semua di situ? Listrik, air, hemat uang jajan, belum anaknya minta uang pulsa, apalagi tuh uang jajan. Jadi bagaimana dia merancang kebutuhan di rumahnya pakai perbandingan, menghemat. Sekarang perbandingan senilai, kita masuk di materi ya. Perbandingan senilai. Perbandingan senilai adalah akan bertambah juga. Jadi kalau ada dua besaran gini, kalau yang satu naik juga. Itu perbandingan senilai. Misalnya satu botol bensin sekarang harganya berapa? Satu botol 12.000. Kalau 2 botol berarti 24. Naik jumlahnya, naik harganya. Seperti itu. Jadi dia kalau yang satu besarannya naik, yang satu juga naik. Begitu ya? Perhatikan video berikut supaya jelas. Perbandingan senilai. Apa itu perbandingan senilai? Di sini nanti akan dijelaskan dengan ilustrasi, jadi bisa lebih mudah dipahami dan lebih mudah mengerjakan soal. Selamat menyaksikan. Nah, di sini ada contoh soal dengan ilustrasinya ya. Mobil merah menggunakan satu tabel tadi, kita bisa buat tabel. Pertama, mobil merah 1 liter untuk 10 km, mobil hijau 2 liter untuk 20 km. Bisa diperhatikan di tabel, semakin banyak bensin yang tersedia, maka semakin jauh dengan mobil umum. Mobil hijaunya tidak dibandingkan, jadi hanya mobil merah dan umum. Kita buat persamaan. Sehingga jadi semakin banyak bensin, maka jarak yang dapat ditempuh juga semakin banyak dan perbandingannya juga sama. Maka berapa harga yang harus dibayarkan? Nah, kita buat kemudian 4 dikali 12.000 sama dengan yang dinamakan perbandingan senilai. Bisa dipahami ya? Nah, perhatikan. Ini dari 3 ke 4 bertambah tidak? Bertambah. Dari 12.000 ke 16.000 bertambah tidak? Bertambah. Itu yang disebut dengan perbandingan senilai nih. Ini makin ke bawah makin bertambah. Diiringi dengan yang di sebelahnya, besaran yang di sebelahnya makin hari makin bertambah, makin ke bawah makin bertambah. Jadi kalau sini bertambah, sini juga bertambah. Itu perbandingan senilai. Ini kita cari. Kalau harga 3 tas tadi 12.000, berarti 5 tas berapa? Sama, bikin tabel dulu. Nanti ada di LKPD-nya. Sekarang dari perbandingan ini nanti kita mau buat proyek. Nanti ada di LKPD-nya di sini. Ibu bagi masing-masing ya. Ada di LKPD-nya. Bagaimana kalian menghitung listrik di rumah? Begini. Ini. Jadi nanti ada alat-alat listriknya. Terus barang-barang elektroniknya kalian data ada di sini. Oke? Kalian data berapa wattnya, terus berapa kWh-nya.
Terus nanti di sini, jika pemakaian 1 hari sekian, berarti kalau 5 hari berapa? Itu perbandingan apa? Senilai toh? Makin bertambah, berarti kalau dia satu hari dia pakai 3 kWh, berarti kalau 2 hari 6, berarti makin bertambah toh? Nah, itu yang nanti kalian kerja. Setelah itu kalian akan membuat posternya. Kira-kira kalian perhatikan dulu. Kalian perhatikan, kalau dia makin hari makin bertambah, kira-kira pengeluaran listriknya bagaimana? Seperti itu ya? Oke, sudah siap dengan desainnya? Nanti dibagi 1 orang yang berdesain, di satu kelompok 1 orang yang mendesain, terus yang lain mengerjakan LKPD-nya. Silahkan LKPD-nya masing-masing. Ini sengaja ibu belum hektar. Boleh. Keluarkan semua laptopnya. Nah, ini bahan ajarnya nanti dilihat di sini ya. Dilihat di sini. So, boleh keluar, stop. Nah, sekarang perhatikan. Jadi, 1 orang pilih salah satu yang mau mendesain siapa, terus yang lain mengerjakan LKPD-nya, mendesain proyeknya. Nanti 3 orang yang lain, 4 orang mengerjakan LKPD-nya di situ ya. Nah, nanti di print, nanti kita proyeknya kita print di situ. Oke? Berapa lama waktu yang kalian butuhkan? 40 menit? 50 menit? Karena kita masih mau presentasi sebentar. Berapa menit? 50 menit? Oke? Boleh? 50 menit? Oke. Dari sekarang, oke, silakan. Silakan dikerja LKPD-nya, barang elektroniknya ibu ini. Coba didata. Barang elektroniknya ibu, apa semua yang di atas ini? Ya, itu. Tuh, kamu sudah? 1 jam berapa menit? 60 ya? Mana 201? Oh iya. 1 jam berapa menit? Kemana? KWH. Bagi 1000. Itu. Watt ke KWH bagi 1000. Kasus 1, perhatikan kasus 1. Berdasarkan gambar elektronik di rumah Mak, lengkapi tabel berikut. Jadi, asumsikan barang tersebut menyala selama 24 jam. Barang elektroniknya ada berapa? Ada 3 apa semua? LED. Terus kulkas. Nah, kalian datalah di situ. Silakan didata. Kelompok sana sudah? Silakan didata. Kemudian data wattnya berapa? Ya, jadi 200 watt. Berapa kWh? Dikali ke dia bos. Iya, ini. Tuh. Gimana? Terserah aja, sembarang deh. Sudah? Oh iya, jadi ya. Gimana? Tapi kan mudah sekali ini. Ini toh? Ini kok kali ini. Ini kali ini dapat di sini nanti. Ini kali ini. Ya. Kan perbandingan senilai, makin bertambah semua. Makin bertambah terus.
Ya, total berarti jumlah semuanya, kan? Nggak usah, kelompok 2. Bagaimana? Iya. Bagaimana? Mana? Yang mana? Ini? 1 hari berapa jam? Hah? Iya tuh. Begitu. Tambah ini semuanya. Ya. Jadi kalau yang ini perbandingan senilai sudah ini, buat tabelnya kalau bisa. Ini kan perbandingan senilai. Hitung berapa rupiah biaya yang keluarkan untuk ketiga barang elektronik itu 1 hari. Jadi kau harus cari dulu totalnya ini berapa. Berapa pemakaiannya semua. Hitung dulu ini, nah, berapa di sini. Nah. Jadi kalau 2 botol 24. Nah, kalau 1 botol 3.000, 5 botol 9. Nah, bagaimana begitu? Nah, 9. 12. Ya. 1 bulan itu 30 hari tuh, Bu. Jadi 30 hari kali 24. Ya. Jadi 7 berapa? 300? 7. Oh iya, itu 720 kali. Iya kan 1 jam 60 menit toh. Nah ini 1 bulan 720 jam. Nah sedangkan ini dia minta menit lagi. Nah berarti. Ibu ini bagaimana, Bu? Yang mana? Ini sudah betul, sudah ini betul. Yang ini Bu, yang B-nya. Hitung berapa rupiah biaya emak keluarkan untuk ketiga. Ini kan ini total semua berapa kamu dapat? 0,33. Kalau 1 hari. 1 hari berarti 0,33 toh? Berarti kalau 10 dikasih bahan ajar tidak dibaca. Menghitung biaya. Ini dong, tambah ini. Kenapa hitam? Memang hitam. Ini. Pilih jenis tulisannya. Ini yang buat poster toh? Desain sudah. Dari perhitungannya semua itu nanti buat poster. Oke? Belum. 1 set. Kirim ke sini. Kelompoknya Kesya. Oke. Baru dilem. Tunggu bawa gunting toh? Oh ini sama gunting. Kau gunting. Dilem. Ini gunting. Nanti ini pakai selasi. Coba disusun. Mana di atas? Kamu yang buat? Masa kamu yang bingung? Hah? Pas sudah nak. Yang ini. Lipat. Oke, kan begini toh? Mana ini? Terus? Itu mana? Coba. Oh, enggak usah Jo itu. Jadi dia begini aja. Oke. Bentar, biar di video dulu, biar lama. Dulu. Udah, sauku.
...900 volt, ya oke. Ya. Sama dengan itu, nak. Nah, silakan. Gimana? Sini, silakan. Gimana? Ya, ini isolasinya. Ya. Sini. Nah, nanti masing-masing kelompok bawa pulpennya, bawa pensilnya, bukunya. Nanti masing-masing mengunjungi standnya, Jadi kelompok ini mengunjungi kelompok ini dengan sana. Oke? Kelompoknya Kesia mengunjungi kelompoknya Zalika dengan Mas Tia. Nah, begitu juga ini. Jadi kelompoknya Zalika nanti mengunjungi kelompoknya Kesia dengan Mas Tia. Terus kalau ada yang mau ditanyakan, tulis pertanyaan di sini. Terus kasih nilai. Misalnya ini kelompoknya Kesia kelompok 1, 2, 3. Berarti Kesia kelompok 2. Kamu mau kasih bintang berapa di situ? Oke, kelompok 2. Oke? Maju dari kelompoknya. Kalau dibuat Apa istilah poster ini? Cara-cara menghemat listrik. Matikan lampu jika tidak digunakan, beralih ke listrik ramah lingkungan, cabut saklar yang tidak digunakan. Dan apa yang terjadi jika terdapat 3 kWh listrik yang terbuang sia-sia selama 1 hari, maka terdapat 90 kWh listrik yang terbuang sia-sia selama 1 bulan. 1 hari kWh-nya 3, 5 hari kWh-nya 15, 10 hari kWh-nya 30, 20 kWh-nya 60, 30 kWh-nya 90. Biaya listrik untuk penggunaan yang sia-sia selama 1 bulan adalah kWh-nya X, biaya listrik untuk daya 900 volt ampere. 100 volt ampere harga listriknya per hari itu 1000 per kWh 1352. Jadi 90 kali 1350 dapat berapa? 121.683. Tadi yang kamu hitung di LKPD baru apa? Kulkas, TV, rice cooker. Lampu dengan rice cooker. Itu toh? Baru ini, bayangkan coba. Baru ini sudah 121.000. Kamu belum pakai dan lain-lain. Jadi harus berhemat listrik. Oke, kelompok selanjutnya. Oh, sudah. Ibu Solupa mau kasih bintang katu. Atur suhu rumah dengan bijak. Gunakan kipas angin sebagai pengganti AC. Matikan elektronik jika tidak digunakan. Ibu tanya, sekarang berapa kWh listrik yang digunakan dalam rumah ini? 90. Enggak, berapa daya listrik yang digunakan? 1300. 1300 volt, Pak. Jadi postermu. Seperti yang orang tahu, kalau bumi ini didominasi dengan air, jadi kita harus menyimpan air dengan bijak. Seperti gunakan air secukupnya, tidak mengabaikan keran yang bocor, matikan keran saat menyikat gigi atau menyabuni tangan. Hindari mandi berlama-lama. Juga ini kalau kita lihat, kalau orang membuang-buang air, ini akan rugi sekali karena per hari berapa mililiter yang terbuang dari grafikmu? 350 liter. 360 mili. Berarti 1 bulan berapa mili yang terbuang sia-sia? 1 bulan 10.800 liter. Mililiter. Ya. Kira-kira di sini di kalian jelaskan bagaimana itu di situ? Jika keran air keran di rumah emak dibocor selama 1 bulan, maka terdapat 10.800 mm air yang terbuang sia-sia. Itu hampir setara dengan 7 botol sebesar air mineral ukuran 1,5 mm. Oke. Hanya masing-masing. Terima kasih. Ayo kembali ke tempat duduknya.
Save Ayo. water. Ah, terima kasih. Tadi hasil karyanya sudah bagus semua ya. Jadi dari kalau mau dikasih penilaian, kelompok mana yang paling bagus hasil karyanya? Kelompok satu. Yang kalian antara kelompok 2 dan kelompok 3, yang penjelasannya bagus yang mana? Kelompok 3. Kelompok 2 paling bagus di antara kelompok ini. Yang lebih mahal mana? Gitu toh? Air juga. Tadi kelompok 2 dari Kesia tadi memaparkan. Bayangkan kalau ada keran yang bocor di rumah. Selama 1 bulan dibiarkan tidak diperbaiki atau ternyata setelah dihitung-hitung setara dengan 7 botol aqua yang besar. Tahu toh? 7 botol, coba kamu menarik kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini. Ada yang bisa bantu ibu baca yang di atas? Tegar? Apa kesimpulan kita hari ini? Apabila nilai suatu besar meningkat, nilai besaran yang lain juga akan meningkat. Sebaliknya, jika nilai suatu besaran menurun, nilai besaran yang lain juga ikut menurun. Oke, Cindy. Kesimpulan hari ini? Apabila nilai suatu besaran meningkat, nilai besaran yang lain juga akan meningkat. Sebaliknya, jika nilai suatu besaran menurun, nilai besaran yang lain juga ikut menurun. Jericho, kesimpulan hari ini tentang perbandingan senilai? Apabila nilai suatu besaran meningkat, nilai besaran yang lain juga akan meningkat. Sebaliknya, jika nilai suatu besaran menurun, nilai besaran yang lain juga ikut menurun. Oke, terima kasih. Jadi begitu apabila nilai besaran yang lain juga akan meningkat. Sebaliknya, jika nilai suatu besaran menurun, nilai besaran yang lain juga menurun. Jadi, sama dengan yang tadi itu, poster-poster kalian. Kalau kalian boros listrik, biayanya bertambah. Kalau kalian hemat listrik, otomatis yang dibayar sedikit juga, toh? Jadi, pilih bayar banyak atau sedikit? Sedikit, supaya uang jajan, uang beli pulsa banyak. Dikasih sama mama, oke? Nah, sampai di sini kita refleksi dulu. Dari keempat perasaan berikut, Pak Ika, senangkah hari ini kepanasan? Senang. 1, 2, 3, 4. Yang mana? 1. Isti. Yang lain? 1. 4. Oh, bingung. Tapi posternya bagus. Asesmen terakhir asesmen sumatif. Jadi dikerjakan ini, kerjakan nanti dikumpul mengenai pelajaran yang tadi. Oke? 5. Kita asesmen dulu. Oh, 1 orang udah hadir Oh iya. Oke, sabar aja. Kalau sebagi itu juga, Pak. Bisanya itu tadi dipelajari, saya enggak tahu. Bisa? Oke. Ya. Dah? Oke. Terima kasih Pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Untuk sekian kali bereskan, kita siap-siap, kita siap menutup pelajaran hari ini. Jadi setelah hari ini perbandingan senilai, besok kita belajar tentang perbandingan berbalik nilai, oke? Perbandingan berbalik nilai, dibaca-baca memang di rumah, oke? Siapkan semuanya, laptopnya, oke? Ivan, kita siapkan dulu untuk hari ini. Pimpin doa. Kalau tadi dibuka dengan doa, kita tutup dengan doa. Ayo pimpin doa. Tuhan, kumpulan mari kita berdoa menurut agama yang satu. Iya. Nanti berdiri. Jawab siap, 3 besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.